Halo siswa-siswiku tercinta dari MTSN 1 Kota Semarang. Bertemu lagi dengan Budiana. Kali ini kita akan membahas mengenai perilaku seksual beresiko. Nah, kita awali dari yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya dorongan seksual itu? Nah, ini perlu kalian ketahui ya. Jadi, dorongan seksual itu adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan perilaku beresiko. Nah, mengapa seorang remaja itu bisa mempunyai dorongan seksual? Nah, ini yang perlu kalian ketahui sebenarnya. Dorongan seksual itu dialami oleh setiap individu ya, baik remaja perempuan maupun remaja laki-laki. Nah, terutama karena remaja itu mulai memasuki masa puber sehingga ada perubahan-perubahan pada dirinya, termasuk perubahan fisik, psikologis, hormon. Nah, itulah dari perubahan-perubahan itu akan memunculkan adanya dorongan seksual. Tetapi meskipun dorongan seksual itu adalah hal yang wajar dan normal dialami oleh setiap remaja, bukan berarti kemudian kita bisa memperturutkan begitu saja dorongan seksual yang muncul pada diri kita. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang perilaku seksual. Kenapa sih kita harus tahu? Karena jika kita memiliki informasi yang benar, informasi yang tepat, kita bisa mengambil keputusan sebelum kita menyalurkan dorongan seksual yang kita rasakan. Karena kita tahu nanti akibatnya jika kita begitu saja memperturutkan dorongan seksual yang muncul pada diri kita. Karena itu, bekali diri kita dengan informasi seputar seksualitas yang tepat. Apabila kita sebagai seorang remaja tidak memiliki informasi yang tepat mengenai perilaku beresiko ini, kita dikhawatirkan bisa muncul adanya dampak, yaitu salah satunya terkena infeksi penyakit menular seksual, terjadinya kehamilan tidak diinginkan, atau mengalami gangguan psikologis akibat dari perilaku seksual beresiko yang dilakukan oleh seorang remaja. Karena itu, dengan informasi yang tepat dan pedoman agama yang benar, kita memiliki pemikiran yang sehat dapat membantu kita untuk mengelola dorongan seksual yang muncul di masa remaja ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita ketahui dulu mengenai perilaku seksual. Nah, ternyata di sini perilaku seksual itu biasa disebut sebagai aktivitas seksual ya. Nah, aktivitas seksual itu tidak hanya hubungan seksual seperti yang kalian bayangkan, misalnya hubungan seksual bertemunya penis dan vagina, tidak, tapi aktivitas seksual itu juga termasuk seperti menyentuh, membelai, mencium, memeluk, itu termasuk dalam aktivitas atau perilaku seksual. Ini yang juga harus kalian pahami. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perilaku seksual pada remaja. Yang pertama, dorongan biologis. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dorongan biologis ini dapat menyebabkan seorang remaja itu memunculkan atau memiliki dorongan-dorongan dari dalam diri karena dia sudah mulai memasuki masa puber, sehingga terjadi perubahan-perubahan pada dirinya termasuk dalam dorongan biologis. Yang kedua adalah dorongan teman sebaya, yaitu dia mungkin ingin diterima oleh teman-teman di lingkungannya, di sekitarnya, sehingga membuat dia menjadi tertantang untuk melakukan perilaku seksual beresiko. Yang ketiga yaitu eksperimen atau rasa ingin tahu, penasaran, ingin coba-coba, sehingga dia berani untuk melakukan perilaku seksual beresiko. Dan yang keempat yaitu faktor maskulinitas dan feminitas. Ini biasanya adanya dominasi atau pemaksaan dari laki-laki kepada perempuan untuk melakukan aktivitas seksual. Nah, setelah kalian tahu faktor-faktor yang memicu munculnya perilaku seksual pada remaja, sekarang kita harus tahu bagaimana cara mengelola jika dorongan seksual itu muncul pada diri
seorang remaja. Yang pertama, cara mengelola dorongan seksual itu kita harus cari informasi yang tepat mengenai seksualitas. Ya, salah satunya dengan belajar materi seperti ini. Kemudian kita mengurangi konsumsi informasi yang terkait dengan pornografi, konten-konten porno mungkin di Facebook, Instagram, di Twitter atau di mana sajalah yang terkait dengan konten pornografi. Kemudian kita juga mengembangkan sikap asertif, yaitu berani mengatakan tidak atau menolak jika ada teman yang memaksa untuk melakukan aktivitas seksual. Kemudian mengembangkan bakat dan minat, karena kita yang paling tahu apa yang kita sukai. Misalnya kita melakukan hobi seni, hobi olahraga atau organisasi, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita tidak mengisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, ini tadi bahasan kita mengenai dorongan seksual dan aktivitas seksual. Sekarang kita sebagai remaja tidak perlu khawatir atau takut jika dorongan seksual itu muncul, karena ini adalah hal yang wajar. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengelola dorongan seksual yang kita miliki menjadi hal yang positif agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain.